bikin HTML dan bikin CSS, yang kalian bikin itu adalah user interface-nya atau tampilan programnya, tampilan layar. Ya. Berikutnya adalah UX. UX adalah user experience. Cara si user buat pakai program yang kalian buat. Contohnya, kita balik lagi ke programnya tadi. Nah, contoh UX. Contoh UX adalah ketika ini diklik, di hover, ini berubah. Ada berubah warna. Ya, itu user experience. Kalau ini diklik, gambarnya berubah, gambarnya pindah. Sedangkan halamannya dia tetap nggak kemana-mana. Itu adalah user experience. Jadi user experience itu cara supaya developer membuat kalian sebagai user betah di web kalian, di web atau di program yang kalian bikin. Kalau tampilannya biasa aja, tampilannya jelek, dikliknya nanti gambarnya berantakan, malah kemana-mana, akhirnya orang malah nggak mau pakai program kalian. Ya, nah itu contoh UI dan UX, contohnya kayak gitu. Nah, yang kita pelajari apa? Yang kita pelajari pertama kita ngomongin tampilan program, desain programnya dulu. Kalau dalam programming, sebelum kalian nge-coding depan laptop, yang pertama kali kalian bikin apa dulu? Filenya dulu, Pak. Sebelum bikin file, kamu ngapain? Buka tempat kerjanya. Sebelum kamu buka tempat kerja, ngapain? Petunjuknya. Di pelajaran Pariski, PPL. Bikin flowchart ya, Pak? Ya, bikin flowchart. Flowchart itu apa fungsinya? Bikin sketsa bukan, Pak? Sketsa. Sketsa nanti. Kita ngomongin ke flowchart dulu dikit. Fungsi dari flowchart itu apa? Menunjukkan alur kerja bukan, Pak? Ya, betul. Alur kerja suatu program yang nanti akan kalian bikin. Nah, sebelum kalian ngoding, yang pertama kalian bikin adalah flowchart-nya. Meskipun nanti ada yang lain ya. Ada flowchart, ada DFD, ada RD kayak gitu. Kita udah nggak ngomongin itu. Kita ambil yang paling simple flowchart-nya aja ya. Nah, setelah kalian bikin flowchart, selanjutnya kalian adalah tadi ada yang bilang ngedesain. Nah, ngedesain adalah ini kerjaan kalian nanti gitu. Nah, yang dipakai programnya buat ngedesain pakai ini. Programnya pakai Figma. Kita ambil contoh yang basic nih. Nah, ketika kalian lagi ngedesain, kalian harus pikirin pertama adalah handphone yang bakal dipakai oleh usernya. Kalau kita ngomongin handphone ya, mobile ya. Nanti berarti ada ukuran, ada ada jumlah pixel berapa gitu. Nanti kalau ukurannya udah ada, tampilannya, tampilan daftar. Nah, ini adalah tampilan desainnya atau tampilan UI-nya. Kita ambil contoh di profil ini, di foto profil. Ini ketika mau masukin foto profil yang diupload nanti oleh klien atau oleh pengguna, ini udah ada ukurannya. Ukuran 128 kali 128 dalam contoh ini. Ya. Tujuannya apa? Bikin ginian. Tujuannya supaya orang yang pakai nanti program kalian, dia paham. Coba ketika kalian mau daftar IG, kalian kan mengikuti step-stepnya tuh. Yang pertama, masukin email, masukin nomor telepon, nama, password, dan sebagainya.
Nah, itu ada petunjuknya kan? Nah, petunjuk itu adalah UI-nya, panduan. Nah, kita contoh balik lagi ke modul yang ini. Modul yang ini dalam bentuk foto sepatu, ini ada ukurannya. Ada ukuran, ada font, ada spasi, ada penempatan kata-kata ya. Kita loncat ke ini. Ini pengertiannya, UI atau user interface adalah visual representasi dari sebuah produk digital ya yang dapat terlihat dalam aplikasi dan website. UI menjadi jembatan antara user, kalian, dan fungsi dari suatu produk. Jadi kalau tampilannya dari suatu produk itu udah jelek, udah nggak bisa dimengerti oleh user, maka web itu, kalau kita ngomonginnya web atau aplikasi dari handphone, itu nggak akan berjalan. Ya, karena tampilannya membingungkan user yang pakainya. Nah, yang dikombinasikan apa aja dalam UI? Ini, pertama adalah grid. Grid adalah ukurannya, yang ada nanti kalau kalian bikin itu ada kayak kotak-kotak. Lalu ada layout. Layout yang tadi saya udah omongin contohnya kayak ukuran handphone. Ukuran layar handphone itu kan berbeda-beda antara iPhone 10, iPhone 9, atau Sony Xperia berapa dengan Sony Xperia yang mana gitu. Itu ukurannya berbeda-beda. Lalu berikutnya adalah tipografinya atau hurufnya. Tipografi itu dari font, dari ukuran huruf, penempatan kata-kata, ini ada juga, ini berpengaruh. Berikutnya warna. Warna yang kalian bikin itu dapat membuat tampilan program menjadi bagus, biasa aja, atau jadi alay. Karena warna-warna yang kalian pakai itu nggak cocok. Berikutnya yang terakhir adalah animasinya ya. Kalian kalau bikin web atau bikin aplikasi atau kalian ngelihat deh tampilan web atau aplikasi tanpa ada proses animasinya, itu bakal boring. Ya. Ini mikro transaction-nya di skip aja karena kita bukan buat pertukaran data, ini kita cuma buat tampilannya aja ya. Pekerjaan dari UI designer bertanggung jawab untuk final look-nya, tampilan akhirnya, dan untuk merasakan produknya. Ini contoh UI-nya. Kalian perhatiin di tombol warna merah ini, lalu ada gambar kaleng, nama produk, harga, keterangan, tombol button. Nah, ketika kalian mau bikin ini, kalian yang dicari apa dulu? Kalian mau bikin gini nih, kalian mau bikin tombol tentang masukin kaleng ke dalam cart untuk pembelian. Yang kalian cari apa dulu? Ya, bingung. Nah, ketika kalian mau bikin ginian, yang kalian cari adalah itemnya dulu. Item yang bakal kalian pakai. Ketika kalian mau bikin ini, kalian mencari beberapa item. Item yang pertama ini. Kata-kata random soda, font-nya. Yang kedua, harganya. Yang ketiga, keterangannya. Yang keempat, foto soda.
Yang kelima, gambar hati atau foto hati. Yang keenam, gambar button. Yang ketujuh, apa? Yang terakhir. Sengaja saya lewat satu. Halo? Oke, kalau gitu di stop dulu deh. Takutnya kalian masih belum ngeh ya. Dari penjelasan saya yang tadi, mulai dari yang ini, UI UX, sampai yang ininya di bagian mana? Yang di bagian kaleng. Bagian kaleng, ini ya? Iya. Oke, jadi gini. Kemarin kalian lagi bikin HTML ya, di kelas 2. Kalian kan masukin beberapa objek buat link taruh ya, gambar. Pak? Iya, link. Oh, berarti itu pakai link ya, Pak? Hubungin Nah, link. yang itu ntar dulu, bukan. Bukan. Oh, bukan. Nah, kita ngomongin gambarnya dulu. Nah, Oke. ketika kamu mau masukin gambar ke web, kamu kan pertama nyari gambarnya dulu, betul nggak? Iya, betul. Betul. Kalau gambarnya udah dapet, kamu nyari apa lagi? Masukin kode. Kode. Kode yang mana? Kan kodenya banyak. Kode buat masukin gambar, Pak. Itu kan udah satu paket tuh dalam gambar ya. Berarti yang gambar kamu udah dapet tuh, termasuk kodenya ya. Kalau udah dapat gambar, kamu nyari apa lagi? Nah, itu Pak saya bingung. Oke, yang itu bingung. Nah, ketika kamu lagi mau masukin gambar ke web kalian, atau gini deh, tugas web yang kelas 2 masih ada nggak yang ada gambarnya? Coba tolong tampilin. Laptop saya lagi ngehang, Pak. Lagi ngehang. Iya. Kayak ada sih, tapi lagi ngehang laptopnya dari kemarin. Coba kalau yang saya buka ada nggak ya? Bentar ya. Bentar ya, saya lagi nyari file dulu yang contoh web yang ada gambarnya. Nah, kalau orang mau beli, seneng sama produk ini, yang dicari tombol apa? Buy. Ya, betul, tombol buy. Ya, entah itu tombol buy atau tombol beli atau kalau di contoh ini tombol chart, berarti masukin ke keranjang ya. Itu kita ngomongin ntar aja perbedaan tombol buy, perbedaan chart sama beli ya, itu kita ntar dulu bahas itunya. Nah, berikutnya kalau orang seneng sama produk yang dilihatnya, dia bakal beli nih. Beli produknya udah ada tombolnya di web kalian. Ini tombolnya. Ketika nanti diklik, nyambungnya ke halaman mana, itu ntar. Ya. Atau ada opsi kedua. Orang ketika udah lihat gambar ini, dia pengen beli, tapi uangnya kurang. Kalau dia lupa halaman webnya ada di halaman berapa, atau dia lupa produknya itu produknya apa, cara dia bisa ingat gimana caranya? Masukin ke favorit ya, tambah klik tombol love-nya. Cakep, itu jawabannya. Masukin ke tombol favorit ini, gambar hati. Gitu. Nah, itu adalah fungsi UI dan UX. Jadi nggak cuma coding aja, tapi dari penempatan, item, keterangan, judul, itu semuanya ada di satu tempat. Ya. Nah, jadi kalian di Maple ini atau di Sentra ini, yang bakal kalian ajarin adalah gini-giniannya.
bukan coding-codingannya ya. Coding-codingannya ada, ya yang tadi saya udah ceritain. Ada HTML, ada CSS, ada apa lagi tadi? Lupa saya. Ada React, ada JavaScript, ada Bootstrap. Nah, itu nanti kalian bakal balik lagi coding. Nah, untuk materi sekarang, materi UI dan UX, ini kalian nggak ada coding-codingan sama sekali, ya. Jadi kalian kalau kalian udah mikir, waduh, cara naruh gambar, waduh, bikin warna hijau pakai font color atau pakai CSS, atau naruh card, tombol, button, itu ntar, ya. Nah, yang kita bikin adalah kalian naruh itemnya dulu. Naruh itemnya pakai apa? Pakai program ini, pakai Figma. Contohnya kayak gini. Gitu. Nah, ini gambar apa sih? Gambar anjing ya. Nah, gambar anjing ini bisa kalian atur atau tempatnya. Gitu. Tujuannya biar apa diatur-atur? Tujuannya balik lagi supaya tampilan web kalian menarik. Ketika orang menarik, orang bakal betah di web kalian. Kalau orang udah betah di web kalian, maka web kalian kalau jual beli atau cuma buat nampilin profil kayak gini, itu bakal banyak yang masuk. Kalau banyak yang masuk, traffic-nya bakal tinggi. Balik lagi ntar ke akhirannya adalah uang. Ntar naruh iklan, naruh AdSense, atau bahkan web kalian dijual ke orang lain. Nanti sama orang lain dibeli. Oke, udah dapet kan fungsi dari UI UX atau masih ada yang belum paham? Ini kita masih belum masuk materi ya, jadi kita masih perkenalan aja. Takutnya kalau tiba-tiba masuk materi, kalian bingung ini ngapain, ntar kalian nggak seneng duluan gitu. Saya mau nanya Pak, Ya boleh. kan kalau misalkan di e-commerce kan bisa buat search bareng ya. Hmm. Nah itu cara kalau buat misalkan saya pengen bikin kayak gitu tuh langkah-langkahnya gimana ya? Bikin chart kayak gini, Nah iya Pak kayak gitu kan ya. barang-barang yang tadi udah masuk ke kontainer tuh Ya cara ini buat. kontainer nih yang warna putihnya ini. Nah, terus saya search kan, saat saya search keluar barang yang sesuai sama kata-kata yang saya tulis di tempat searchnya itu gimana Pak caranya? Oh, itu udah masuk ke codingan. Nah, nanti yang tadi kamu ketikin, jadi ketikin docs. Kalau kita ambil contoh dari ini, nanti keluar semua yang berhubungan tentang Iya. docs, ya gitu ya. Nah, Iya, itu maksud ntar saya gitu. ada di JavaScript. Oh, itu nanti ya Pak. Saya Ya, nanyanya kejauhan ya. ya kejauhan, nggak apa-apa. Nah, saya pikir kamu kotaknya. Kalau kotak sih kotak normal berukuran sekian. Ntar ditaruh kata-kata, ditaruh komponennya apa. Udah, nanti dari gini dilempar ke web, nanti dari web baru dikasih codingannya. Gitu. Oh, berarti kayak gitu Pak langkah-langkahnya. Oke Pak, Nah, makasih ya Pak. ya, nah jadi urutan bikin web yang benar ya. Kita ambil contoh bikin web yang benar deh. Mirip kayak proyek kalian di akhir semester kemarin. Kemarin di proyekan kalian ada apa aja orang-orangnya? Web, front end, Iya. back end, design, Iya. analis, Iya. sama apa lagi apa satu lupa. Marketing. Iya, marketing. Nah nanti kalau kalian udah bikin web beneran, nah ntar cara kerjanya kayak gitu, mirip kayak proyekan kemarin. Nah ini itu bagian dari front end. Nah jadi kalau bikin front end yang benar, ini sekarang bikin front end yang benar itu kayak gimana? Gitu. Kalau kemarin front end-nya masih main-main, karena kan kita mapelnya kan di mapel HTML, bukan mapel front end bener gitu. Jadi masih agak berantakan gitu. Nah, kalau bikin front end yang benar, ketika kita udah jadi tampilan contoh programnya atau mockup-nya kayak gini contohnya, ini baru dilempar ke bagian back end buat decoding. Gitu. Nah, jadi yang ini yang tadi di
jalanin tadi contohnya mana ya? Nah ini. Nah ini ketika masih di coding, masih diatur-atur bentuk kotaknya, bentuk contoh draft fotonya, bentuk button-nya, ketika udah jalanin bentuknya bakal kayak gini, dengan ukuran layar sekian, sekian, sekian. Nah, yang harus kalian perhatiin apa aja? Yang harus kalian perhatiin ketika lagi bikin front end, pertama, ukuran layar, ya. Ukuran layar nanti ketika kalian lagi bikin, ini jangan terlalu gede, jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil, enak dilihat nggak? Enggak, Pak. Enggak. Kalau terlalu gede, enak dilihat Jelek. nggak? Jelek juga kan? Nah, ini harus ngepas tadi ukurannya. Antara panjang, lebar, tinggi, sama ikonnya. Bukan ikon, sama aset yang ada di dalamnya. Aset yang di dalamnya apa aja? Ini fotonya, ya. Kalau ngikutin dari ini, kan ini ada 2 foto contoh di bawah. Berarti panjangnya ngikutin 2 foto ini. Tapi kalau dipakai, nggak digunakan, ini kopong kan? Kosong ya. Karena kosong berarti ukuran kontainernya kita kecilin. Sorry. Ya, malah berantakan. Ya, gitu. Ya, ini sorry malah jadi berantakan. Nah, kreativitas kalian lagi bikin kayak gini, lagi bikin front end, ini wajib dipakai banget. Bakal kepake banget. Jadi kalau yang penting kata-katanya, ya udah yang penting asal jadi, taruh gambar di mana aja gitu. Tapi nggak simetris, nggak enak dilihat. Nah, ketika produknya udah jadi, nanti bakal berantakan. Ya. Jadi di sini kita bakal ngedesain program. Nggak ngoding, tapi cuma ngedesain program aja. Ya. Oke, nah nanti yang buat awal banget, bakal gimana? Yang buat awal banget, berarti kita mulai dari nol. Nah, tampil dari nol kayak gini, ya. Nanti kita bakal ada aset yang dipakai, ada apa aja, ada barang yang dipakai apa aja, ya. Kalau di bagian ini nanti masih berantakan, masih nggak enak dilihat, kita bakal pakai draft yang udah ada, kita breakdown, kita hancurin draftnya, baru kita bikin ulang. Gitu. Nah, ntar buat minggu depan kayak gitu. Nah, tugas kalian, ini kalian baca-baca dulu, kalian pahamin dari awal sampai mana ya? Ini. Kalian pahamin bagian ini aja di bab 3 ya. Kalian baca-baca dulu, kalian pahamin, baru kalian boleh nyoba-coba pakai Figma, pakai template-nya buat coba-coba programnya. Ini next. Kata-katanya kayak gimana? Kalau mau diedit kayak gimana? Panjang atau pendeknya, ntar kalian dimainin ukurannya kayak gimana. Itu. Intinya untuk UI UX itu adalah tampilan dari program, bukan codingan. Ya, tampilannya aja. Kalau tampilannya nggak menarik, maka program tersebut bakal nggak dipakai sama orang lain. Pak, maaf Pak, nanya lagi Pak. Ya, boleh yang mau nanya. Berarti kita fokusnya ke desain itu doang dong? Desain di webnya doang? Nggak ada coding-codingan gitu? Iya, coding-codingan belum ada. Ntar bakal ada coding-codingan, tapi itu nanti. Yang sekarang kita fokus di webnya dulu itu, yang pakai Figma itu.
Mau pakai webnya boleh, atau mau download programnya boleh, nggak apa-apa. Itu nama programnya apa Pak? Kalau aplikasi yang kayak Bapak itu? Biasa pakai apa? Ini saya pakai yang ini. Hikmah Ini ya Pak? alamat web, ya ini alamat webnya. Kamu daftar dulu normal. Mau pakai email pribadi boleh, mau pakai email sekolah boleh. Ya. Ntar kalau udah login, tampilannya bakal gini. Nah, ketika tampilannya kayak gini, kamu mau pakai yang di browser kayak gini boleh, atau mau download buat nanti di komputer. Nanti kalau mau download pakai komputer, pilih yang tampilan profil kalian, diklik, masuk, pilih yang ini, desktop app. Oke. Nah, nanti kalau udah diklik, bakal download normal, ada di sini. Nah, ntar kalau udah kelar downloadnya, tinggal dijalani normal. Perbedaannya kalau pakai browser, kamu pakai... Nanti kita bisa ngeditnya di situ, yang udah kita download. Iya, betul. Jadi Pak. Makasih nanti ya, Pak. ya tampilannya sama, mau di browser boleh, atau di tampilan aplikasinya boleh, sama aja. Oke Pak, makasih ya Pak. Yuk. Maaf Pak, nanya mulu. Nggak apa-apa. Banding sekarang banyak nanya, dibandingkan nanti ketika udah kita udah mulai jauh, udah mulai materi, taunya malah nanya yang pertemuan awal-awal gitu kan, jadi sayang waktunya kebuang-buang. Iya Pak, makasih ya Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Bapak, saya mau nanya deh Pak. Boleh. Ini agak jauh sih. Cuman kan ada kayak kerjaan UI sama UX designer gitu Pak. Itu dia job desk dengan ngedesain gitu Pak, nggak ada codingan. Iya betul. Ngedesain kayak gini tampilannya. Jadi nanti dari analis, dari flowchart ya, dari flowchart dilempar ke kamu. Nah, kamu sebagai desainer UI UX, kamu harus bisa baca flowchart juga. Nah, dari flowchart itu baru dibikin kayak gininya. Gitu, dibikin desainnya. Nanti halaman pertama misalkan ini halaman pertama. Pertama ada beberapa item tuh yang dari flowchart-nya. Nah, dari flowchart kan nanti bakal ada pemilihan ya atau tidak ya. Yang paling gampang daftar. Daftar, ketika klik daftar nanti bakal kelempar kemana? Daftar, kalau daftar dia larinya ke ini mana ya, yang daftar. Nah, ini. Ini kalau daftar dia bakal lari ke sini daftar. Gitu. Nah, ketika lagi daftar bakal ada apa aja kata-katanya. Ada nama depan, nama akhir, email, password, tombol. Gitu. Jadi kalau UI UX nggak coding, iya betul nggak coding. Tapi harus mengerti coding, udah pasti harus mengerti coding. Ntar kalau kamu nggak bisa baca coding, kamu nggak bisa baca flowchart orang, bikinnya asal-asalan. Kalau bikinnya asal-asalan, nanti bagian front end sama back end-nya dia kelabakan. Gitu. Tadi siapa yang nanya? Erin, Pak. Erin. Gitu, Erin. Kalau mau pakai bahasa yang paling gampang, gini deh. Kamu tahu kan desainer baju? Tahu, Pak. Tahu. Dia megang mesin jahit nggak? Enggak. Enggak. Tapi dia ngerti kan cara jahit kayak gimana? Iya. Iya. Nah gitu. Jadi kalau dia cuma gambar-gambar aja, dia nggak ngerti cara jahit, dia nggak bisa jadi desainer. Karena nanti ketika lagi dia gambar bajunya, dikasih ke tukang jahit jahitnya bakal bingung karena nggak sinkron. Kalau levelnya masih UI UX atau programmer. Untuk level sama aja karena UI UX dan programmer itu saling butuhin. Programmer nggak akan jalan kalau nggak ada UI UX. Orang bikin UI UX nggak akan jalan kalau nggak ada programmernya. Malahan di beberapa perusahaan, orang yang UI UX sama programmer itu orangnya itu juga. Sama.
kok jadi repot? Emang iya jadi repot. Tapi, yang benernya itu UI UX 1 orang, programmer, front end 1 orang, back end 1 orang. Optimalnya kayak gitu. Sama kayak kemarin tuh yang lagi projekan di kelas 2 naik ke kelas 3. Yang front end 1 orang, yang back end 1 orang, yang marketing 1 orang. Gitu. Oke, lalu untuk program Figma-nya. Program Figma-nya kalian silahkan nyoba-nyoba duluan, biar nanti minggu depan kita udah masuk materi, kalian nggak bingung mau pakainya kayak gimana. Saya juga ini udah lama nggak pakai nih, Figma, terakhir pakai itu sekitar 5 bulan yang lalu. Takutnya ada perubahan apa-apa gitu. Nanti saya juga bakal ngulik-ngulik lagi. Oke, yang Figma udah pada daftar, yang desktop-nya kalau kalian mau pakai desktop silakan download. Yang bukunya bakal kita pakai, jadi jangan lupa download juga bukunya. Oh iya, buat Google Classroom-nya. Buat Google Classroom saya bikin juga, bentar ya. Nah, untuk Classroom-nya udah saya share di chatting-an. Classroom-nya buat apa? Classroom-nya dipakai buat ngumpulin proyek kalian, itu yang pertama. Yang kedua buat pengumuman. Ya, takutnya saya nggak bisa ngajar karena ada tugas atau ada apa, saya bakal kasih pengumuman di Classroom, ya. Jadi nggak perlu bikin grup WA dan sebagainya. Terus yang kedua, kalau kalian nemu buku-buku tentang front end, tentang UI UX yang bahasa Indonesia, boleh ditaruh juga di Google Classroom supaya kalian, teman-teman yang lain bisa baca dan saya juga bisa tahu juga buku yang lain gitu. Untuk buku-buku UI UX kebanyakan pakai bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia saya belum nemu. Siapa tahu kalian ada yang lebih rajin nyarinya, ada yang pinter pakai kata kuncinya. Kalau dapat buku yang bahasa Indonesia, nanti kita ganti ke buku yang bahasa Indonesia. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan ini. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, di link yang sama, di kelas center yang sama, ya. Saya akhiri di sini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, makasih, Pak.